Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekda, Ibu Kadis yang saya hormati, rekan-rekan wartawan yang saya banggakan. Alhamdulillah siang hari ini bisa bersilaturahmi. Ada beberapa hal yang kami dari gugus tugas perlu sampaikan kepada teman-teman media untuk kemudian disampaikan kepada warga masyarakat. Yang pertama, tentunya kami berharap sampai dengan saat ini kita ingin dan seterusnya warga masyarakat tetap dalam keadaan tenang, tidak panik, dan mempercayakan penanganan kolaborasi bisa dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah dengan seluruh warga masyarakat dan seluruh elemen. Yang kedua, kami juga perlu menyampaikan terkait informasi terakhir. Kemarin kami mendapatkan informasi hasil dari swab yang telah kami lakukan, kemudian sudah diperiksa oleh Provinsi Jawa Barat, Labkesda Provinsi, dan hasilnya bertambah jumlah pasien yang positif 5 orang. Ya. Sehingga dari jumlah yang sebelumnya yaitu 3 bertambah 5 kemarin sore, sehingga totalnya menjadi 8 pasien positif COVID berdasarkan hasil swab. Itu 5 pasien baru ini, 2 laki-laki dan 3 perempuan, dan semuanya berkaitan erat dengan institusi pemerintah yang ada di wilayah kota Sukabumi. Itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Jadi bertambah 5 orang hari hasil pemeriksaan yang disampaikan ke kami kemarin, dan masih berkaitan erat dengan institusi yang ada di institusi negara yang ada di wilayah kota Sukabumi. Itu mungkin. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, yang 5 ini terkait dengan yang 11 kemarin hasil rapid test yang positif, bukan? 16. Ini hasil dari dua periode swab pengiriman. Ada yang tanggal 2 April, jumlahnya 16. Yang kedua ada yang tanggal 4, yang jumlahnya, tanggal 6, yang jumlahnya itu berapa kemarin ya? Jumlahnya 12 ya. Jadi hasil 2 kali pengiriman. Jadi perlu juga saya sampaikan, meskipun ada pengiriman yang pertama, tetapi belum berarti pengiriman pertama langsung keluar hasilnya. Bisa jadi pengiriman yang terakhir malah hasilnya keluar duluan. Sekarang mereka dirawat di mana, Pak? Sekarang dirawat di salah satu rumah sakit Di Sukabumi. di Sukabumi. Berarti semua ngumpul, Pak? Di rumah sakit kantor. Kumpul sementara. Kondisinya, Pak, yang 5 ini? Kondisi yang 5 ini sehat semua, sudah kita lakukan sejak kemarin, sudah kita isolasi, semua sehat. Yang 3 sebelumnya gimana, Pak? Ada perkembangan kondisi? Yang 3 membaik? sebelumnya sehat, tetapi memang belum diperbolehkan pulang, meninggalkan ruang isolasi. Artinya ada kecenderungan memulih gitu, Pak ya? Kecenderungan memulih. Kita menunggu swab yang terakhir. Jadi nanti hasil swabnya ketahuan masih positif atau sudah negatif. Di luar dari 5 ini masih ada yang ditunggu nggak, Pak? Masih. Masih ada, Pak ya? Masih. Berapa banyak lagi, Pak? Sisanya, Pak? Cukup banyak karena yang tadi 12 plus 16. Ya, belum keluar semua hasilnya. Termasuk pasien yang pertama positif, Pak, hari ini gimana kondisinya, Pak? Sehat, alhamdulillah. Kita masih menunggu untuk swab yang kedua tadi. Nanti swab yang kedua ini menentukan apakah sudah boleh pulang atau masih harus tinggal. Pak, ada upaya lain, Pak, dari pemerintah yang semakin bertambah dengan adanya yang positif nih, Pak? Selain penyemprotan, apa? Ya. Di satu sisi kami melihat bahwa pertambahan jumlah penderita positif ini di satu kawasan, ya, tidak menyebar ke wilayah-wilayah yang lainnya. Artinya tersentralisir, terlokalisir di satu kecamatan, satu wilayah bahkan. Jadi yang akan kami lakukan pengetatan di wilayah tersebut. Ya.
Mudah-mudahan tidak terjadi transmisi lokal, karena kalau transmisi lokal berarti sampai ke wilayah-wilayah kecamatan yang lainnya. Jadi kita akan berupaya melokalisir hanya di wilayah tersebut. Pak, kondisi yang 8 pasien ini di rumah sakit Di rumah sakit aman nggak Pak untuk pasien yang aman, insya Allah aman. Aman. Pak, pasca ada penambahan, kira-kira pemerintah kota apakah sudah mengusulkan PSBB untuk level kota atau mungkin memperluas PSBB dari mulai kelurahan ke tingkat kecamatan atau seperti Iya. apa? Kemarin saya sudah konsultasikan ke Pak Gubernur terkait kondisi yang ada di wilayah Kota Sukabumi. Jadi karena masih ada di satu wilayah tersebut, untuk sementara saya diminta menguatkan wilayah tersebut. Jadi belum mengajukan ke tingkat provinsi, tingkat kota? Belum, ya? belum. Jadi karena masih ada karena belum terjadi transmisi lokal. Jadi baru terjadi di satu titik. Itu. Pak, kalau untuk yang ODP ataupun PDP udah ada yang sembuh, Pak? ODP DPP sudah sembuh. Data yang setiap hari kita keluarkan, termasuk hari ini PDP tersisa 4 lagi, ya, karena yang lain sudah sembuh ya. Ada, mohon maaf, saya sebutkan jumlah PDP yang masih dalam pengawasan 4 orang, kemudian jumlah ODP yang masih dalam pemantauan dari 204 tersisa 37. Yang 5 baru ini Pak, ini PDP atau seperti apa Pak? Yang positif? PDP awalnya, ya, ada yang positif dari rapid sebelumnya. Pak, kaitan dengan kedatangan para pemudik gimana itu Pak? Kemarin sudah saya sampaikan, kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sukabumi. Kita akan melakukan penyekatan-penyekatan di batas wilayah. Yang kedua, kita akan menghidupkan dan mengaktifasi gugus tugas tingkat KRW-an. Sehingga pergerakan manusia yang masuk ke wilayah ini betul-betul terpantau. Ada yang masuk dari luar kota, kita akan langsung tetapkan mereka sebagai ODP untuk dalam pengawasan. Dari 7 kecamatan itu potensi yang paling banyak kecamatan mana Pak untuk kedatangan para pemudik? Kecamatan yang berbatasan dengan wilayah kabupaten. Kabupaten, Ya. Pak, tadi kan ada rapid test yang untuk lurah dan camat. Belum, saya belum dapat, baru tadi dilaksanakan. Insya Allah nanti kita informasikan. Pak, secara teknis tadi peningkatan pengetatan untuk di wilayah klaster itu seperti apa kira-kira sedikit untuk peningkatan pengetatannya? Oke, tentunya kita akan semakin membatasi ruang gerak masyarakat untuk berada di wilayah tersebut. Itu salah satu yang akan kita lakukan. Pengalihan arus lalu lintas apakah akan ditambah lagi atau memang tetap Sangat memungkinkan akan kita tambah, diperluas lagi? tetapi masih seputar epicentrumnya, masih seputar wilayah itu. Pak, saat ini kan sejumlah masyarakat masih ada yang membandar dan masih berkerumun. Itu akan ditindak tegas nggak Pak? Ya, kita menyayangkan ya berbagai sosialisasi dan edukasi, termasuk juga penggunaan masker. Masih banyak juga yang belum menggunakan masker. Saat ini kita melakukan edukasi dan informasi sifatnya. Nanti kita bisa jadi akan melakukan tindakan yang lebih tegas lagi kepada masyarakat yang membandel. Nah Pak, di saat menjelang Ramadan, kebutuhan pangan di Kota Sukabumi sendiri seperti apa? Ya, jadi teman-teman, karena salah satu yang perlu disiapkan adalah jaring pengaman sosial. Kita berharap jaring pengaman sosial ini bisa kita tuntaskan sebelum Ramadan. Baik yang dari bantuan Pak Gubernur maupun dari dukungan pemerintah kota, kita akan tuntaskan sebelum Ramadan. Ini untuk membantu awal-awal Ramadan. Untuk pasar akan ditutup nggak Pak? Kenapa? Pasar yang masih tutup. Pasar, pemerintah menyatakan pasar tidak boleh ditutup karena di pasar ini terjadi transaksi bahan pokok kebutuhan penting. Cukup ya, selesai? Baik, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, lagi.